Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwal Fuadi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data saya yang berjudul Analisis Pola dan Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penyewaan Sepeda pada Layanan Bike Sharing. Nah, sebelum melakukan analisisnya, di sini saya terlebih dahulu melakukan business understanding. Tujuannya untuk memahami permasalahan dari data yang akan saya analisis. Dan untuk datasetnya sendiri, di sini saya menggunakan bike sharing dataset yang diambil dari Kaggle, yang mana dataset ini berisi data penyewaan sepeda pada layanan bike sharing di Washington DC, Amerika Serikat, selama periode tahun 2011 sampai 2012. Dataset ini mencatat jumlah penyewaan sepeda setiap jam, serta dilengkapi dengan berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi permintaan, seperti waktu, musim, hari kerja, dan kondisi cuaca. Lalu permasalahan yang saya amati di sini adalah layanan bike sharing memiliki jumlah penyewaan yang berubah-ubah tergantung waktu dan kondisi lingkungan seperti cuaca, musim, dan hari kerja. Ketidakpastian ini menyulitkan penyedia layanan dalam mengoptimalkan ketersediaan sepeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengidentifikasi pola penyewaan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penyewaan sepeda guna mendukung pengambilan keputusan operasional. Selanjutnya, tahap data understanding, yaitu untuk memahami dataset untuk memahami seperti apa dataset yang saya gunakan. Dan dapat dilihat di sini bahwa dataset tersebut terdiri dari 17.379 baris data dan 17 kolom atribut, yang mana yang setiap barisnya merepresentasikan jumlah penyewaan sepeda dalam 1 jam. Kemudian atribut-atribut yang terdapat dalam dataset dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada atribut instan, yaitu ID unik dari tiap data. Kemudian ada atribut date day, yaitu tanggal. Kemudian ada atribut season, yaitu musim, yang mana isinya itu ada dari angka 1 sampai angka 4. 1 itu berarti spring, 2 itu summer, 3 itu fall, dan 4 itu winter. Kemudian ada atribut year, yaitu tahun, yang di dalamnya terdapat angka 0 dan angka 1. Angka 0 berarti 2011 dan angka 1 berarti 2012. Kemudian ada atribut month, yaitu bulan, yang terdiri dari angka 1 sampai 12, yang merepresentasikan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian ada atribut hour, yaitu jam, yang berisi angka 0 sampai angka 23, yang mana angka 0 itu berarti jam 12 malam, dan angka 23 itu berarti sampai jam 11 malam. Kemudian ada atribut holiday, yaitu hari libur, yang terdiri dari angka 1 yang berarti ya dan angka 0 yang berarti tidak. Kemudian ada atribut weekday, yaitu hari dalam 1 minggu, yang berisi angka dari 0 sampai 6. Yang mana 0 itu berarti hari Minggu, 1 itu berarti hari Senin, hingga 6 itu berarti hari Sabtu. Kemudian ada atribut working day, yaitu hari kerja, yang isinya itu ada angka 1 yang berarti hari kerja dan angka 0 yang berarti bukan hari kerja. Kemudian ada atribut weather sheet, yaitu kondisi cuaca. 1 berarti cerah atau sedikit berawan, 2 itu berarti berkabut atau berawan, 3 itu berarti hujan ringan atau salju ringan, 4 itu berarti cuaca buruk atau ekstrim. Kemudian ada atribut temperatur atau temp, yaitu suhu yang angkanya sudah dinormalisasi. Kemudian ada atribut atem, yaitu suhu yang dirasakan. Kemudian ada atribut hum, yaitu kelembapan. Kemudian ada atribut wind speed, yaitu kecepatan angin. Kemudian ada atribut casual, yaitu pengguna non terdaftar yang menyewa. Kemudian ada atribut registered, yaitu pengguna terdaftar yang menyewa. Dan ada atribut count atau di sini CNT, yaitu total penyewaan sepeda. Selanjutnya, setelah memahami dataset yang saya gunakan, saya merumuskan 5 pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana tren rata-rata jumlah penyewaan sepeda dari jam ke jam dan apakah polanya berbeda antara hari kerja dan hari libur. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan kontribusi total penyewaan antara pengguna kasual dan pengguna terdaftar berdasarkan hari dalam seminggu. Dan yang ketiga, pada bulan dan musim apa tingkat penyewaan sepeda mencapai puncaknya dan kapan titik terendahnya. Yang keempat, bagaimana pengaruh kondisi cuaca terhadap jumlah penyewaan sepeda. Dan yang kelima, apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata volume penyewaan per jam pada hari libur resmi dibandingkan hari biasa. Lalu untuk menjawab 5 pertanyaan tersebut, saya menggunakan
saya membuat visualisasi menggunakan Tableau, yang mana Tableau ini juga sudah saya publish, yang bisa dilihat melalui link berikut. Di sini dapat dilihat bahwa ada 5 hasil visualisasi atau 5 grafik yang masing-masing menjawab 5 pertanyaan tadi. Kemudian di sampingnya juga ada filter season di sini, yang mana dimana ini secara default sudah tercentang semua, tapi bisa saya centang beberapa. Misal saya centang hanya yang winter, maka semua hasil visualisasi akan menunjukkan pola penyewaan pada saat musimnya itu winter atau saat musim dingin. Atau misal saya mencentang winter dan summer, maka semua hasil visualisasi ini akan berubah menunjukkan pola penyewaan pada saat musimnya itu summer dan winter. Di sini saya akan menggunakan checklist semua, yaitu all ini, karena saya akan menganalisis secara keseluruhan. Dan langsung saja kita dari pembahasan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tren rata-rata jumlah penyewaan sepeda dari jam ke jam, dan apakah polanya berbeda antara hari kerja dan hari libur. Nah, di sini saya akan coba perbesar. Di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa dilihat pada grafik pola penyewaan sepeda per jam yang ada di kiri atas. Di sini saya menggunakan grafik garis, yang mana untuk sumbu X-nya itu terdiri dari atribut hour yang berisi angka dari 0 sampai 23, yang menunjukkan bahwa ini adalah jam, dan untuk sumbu Y-nya itu adalah rata-rata penyewaannya. Kemudian juga di sini ada 2 garis, yang mana garis biru itu berarti pola penyewaan sepeda pada saat hari kerja, dan untuk garis oranye berarti pola penyewaan sepeda pada saat hari libur. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan antara pola hari kerja dan pada pola hari libur, yang mana hari kerja memiliki 2 puncak penyewaan, yaitu pada sekitar jam 8 dan pada sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan pada hari kerja pengguna penyewa sepeda ini menggunakan sepedanya untuk aktivitas pulang pergi ke tempat kerja. Dan sementara untuk pada hari libur, puncaknya itu berada pada siang hari, yaitu antara jam 12 sampai jam 4 sore. Yang berarti kemungkinan pada saat hari libur, penyewaan sepeda itu dilakukan untuk aktivitas rekreasi atau untuk hiburan. Kemudian kita lihat pertanyaan yang kedua. Bagaimana perbandingan kontribusi total penyewaan antara pengguna kasual dan pengguna terdaftar berdasarkan hari dalam seminggu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya membuat grafik batang, yang dimana untuk sumbu X-nya itu ada weekday atau hari dalam seminggu, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Dan terbagi lagi menjadi 2 kelompok, untuk kelompok pengguna casual dan register. Dan untuk sumbu Y-nya itu ada jumlah penyewaan sepedanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk pengguna terbanyak, untuk penyewa sepeda terbanyak itu ada pada pengguna register atau pengguna terdaftar. Dan juga terdapat perbedaan pola antara penyewa pengguna registered dan penyewa pengguna casual, yang mana pengguna registered ini lebih banyak menyewa sepeda pada saat hari-hari kerja, sedangkan pada hari libur itu lebih sedikit dibandingkan pada saat hari kerja. Kemudian pada pengguna casual itu justru sebaliknya, malah lebih banyak menyewa sepeda pada saat hari libur, yaitu hari Minggu dan hari Sabtu, dibandingkan pada saat hari kerja. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
pada bulan dan musim apa tingkat penyewaan sepeda mencapai puncaknya dan kapan titik terendahnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya membuat heat map di sini. Bisa dilihat pada visualisasi yang bagian kiri bawah, yang mana untuk sumbu X-nya itu ada atribut month, yaitu dari angka 1 sampai 12, yang berarti dari Januari sampai bulan Desember. Dan pada sumbu Y-nya itu ada atribut season, yaitu dari musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada warna yang menunjukkan jumlah penyewaan sepeda. Semakin gelap warnanya berarti jumlah penyewaan sepedanya itu makin banyak, sementara semakin terang warnanya itu jumlah penyewaan sepedanya itu semakin sedikit. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa penyewaan sepeda paling banyak itu terjadi pada saat bulan Juli dan Agustus, dan pada saat musimnya itu adalah musim gugur. Sedangkan untuk paling rendah itu ada pada saat di akhir tahun, yaitu bulan Desember, dan pada saat musimnya itu adalah musim spring. Bisa dilihat di sini angkanya itu 42 dan gambarnya juga lebih terang. Sedangkan di sini itu lebih gelap dan angkanya itu lebih besar, sekitar 300-an. Jadi begitu polanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh kondisi cuaca terhadap jumlah penyewaan sepeda. Di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan grafik batang yang ada di tengah bawah, yang mana sumbu X-nya itu adalah cuacanya, ada berkabut, cerah, hujan lebat, dan hujan ringan. Dan untuk sumbu Y-nya itu adalah rata-rata jumlah penyewaan sepedanya. Dan di sini dapat dilihat bahwa uh, penyewaan sepeda itu paling banyak pada saat cuacanya itu cerah, dan paling rendah itu pada saat cuacanya itu ekstrim atau pada saat hujan lebat. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa penurunannya itu konsisten, yaitu pada saat cuacanya itu lagi bagus, penyewaannya itu sangat tinggi, dan pada saat cuacanya udah mulai jelek, ini mulai berkurang dan pada saat ekstrim itu paling rendah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata volume penyewaan per jam pada hari libur resmi dibandingkan hari biasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan grafik batang lagi. Di sini untuk sumbu X-nya saya menggunakan atribut holiday. Dan mungkin ada pertanyaan apa bedanya atribut holiday ini dengan hari kerja tadi. Kalau hari kerja dan hari libur tadi itu mengelompokkan seperti menjadi hari kerja itu hari Senin sampai Jumat dan hari libur itu Sabtu sampai Minggu. Sedangkan holiday ini ibarat tanggal merah dan tanggal biasa. Kalau holiday ini tanggal merah dan bukan holiday itu tanggal biasa. Dan di sini juga di sumbu Y-nya saya menggunakan atribut rata-rata jumlah penyewaan sepeda. Dan dari hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa penyewaan sepeda itu lebih banyak dilakukan pada saat di tanggal biasa atau pada saat bukan holiday, yang berarti kemungkinan penyewaan sepeda itu dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas sehari-hari, bukan aktivitas seperti rekreasi. Selanjutnya ini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap bike sharing dataset, dapat disimpulkan bahwa pola penyewaan sepeda dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu, jenis pengguna, musim, kondisi cuaca, dan jenis hari. Penyewaan sepeda pada hari kerja cenderung mencapai puncak pada pagi dan sore hari, sedangkan pada hari libur puncaknya terjadi pada siang hingga sore hari. Selain itu, pengguna register memberikan kontribusi penyewaan yang lebih besar dibandingkan pengguna casual, yang menunjukkan bahwa layanan bike sharing lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi rutin. Tingkat penyewaan tertinggi terjadi pada musim gugur, khususnya pada bulan Juli dan Agustus, sementara kondisi cuaca cerah menghasilkan rata-rata penyewaan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi cuaca lainnya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata penyewaan pada hari biasa lebih tinggi dibandingkan hari libur resmi. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengelola layanan bike sharing dalam mengoptimalkan distribusi armada, menyusun strategi operasional, dan merencanakan program promosi sesuai dengan pola permintaan pengguna.
Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.